wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Puspita Negara, akan menjelaskan tentang hukum perkembangan. Jadi, hukum perkembangan adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak-anak yang disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Untuk contohnya, seorang ibu baru bisa berkembang apabila ia keadaan hidup. Ini merupakan hukum yang sudah pasti, sehingga tak mungkin dibantah kebenarannya oleh siapapun juga. Jadi, hidup adalah syarat mutlak bagi terjadinya proses perkembangan, karena sudah pasti dan mutlak kebenarannya. Maka, dalam ilmu jiwa perkembangan, susunan kalimat pernyataan seperti itu disebut hukum. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Inayanti Uranisa, sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang hukum tempo dan hukum irama. Hukum tempo perkembangan. Menurut hukum ini, setiap anak mempunyai tempat kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Artinya, ada anak yang mengalami perkembangan cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Adanya hukum tempo perkembangan ini, seharusnya orang tua tidak perlu merasa kecewa apabila anaknya mengalami perkembangan yang lambat dibandingkan dengan anak tetangga. Tempo perkembangan seorang anak sebenarnya dapat diubah sedikit, tetapi tidak dapat dipaksakan. Misalnya, ada orang tua yang menganggap dirinya bijaksana dengan berusaha mengajari anaknya yang belum bersekolah membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, ketika anaknya sudah memasuki sekolah, tidak diberi kesempatan untuk bermain-main karena harus senantiasa belajar. Tindakan tersebut dapat mempercepat perkembangan akal anak. Akan tetapi, tindakan orang tua itu sebenarnya tidak tepat, meskipun tidak menyebabkan anak menderita apapun. Tetapi keadaan itu berarti bahwa anak telah mencapai puncak perkembangan lebih dahulu daripada teman sebayanya. Kemudian ada hukum irama ritme perkembangan. Hukum irama berlaku untuk setiap manusia, baik perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani. Tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan yang teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Sehubungan dengan perkembangan cepat atau lambat, anak dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada anak yang menunjukkan perkembangan yang cepat atau lambat, melainkan perkembangan berlangsung mendatar dan maju secara berangsur-angsur. Nah, yang kedua, ada anak yang cepat sekali berkembang pada waktu kecilnya, tetapi sesudah besar kecepatan perkembangannya semakin berkurang sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Yang ketiga, ada anak yang lambat laju perkembangannya pada waktu kecil, tetapi semakin besar semakin bertambah cepat kemajuannya. Saya Bella Cynthia, sebagai pemateri 3, saya akan menjelaskan tentang hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik kebangsaan Italia. Menurutnya, masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka ini hanya datang sekali selama hidupnya. Apabila masa peka ini tidak digunakan sebaik-baiknya atau tidak mendapat kesempatan untuk berkembang, maka fungsi-fungsi tersebut akan mengalami kelainan atau abnormal, dan hal ini akan mengganggu perkembangan selanjutnya. Karena adanya suatu masa yang disebut dengan masa peka, maka perkembangan tidak lain adalah terpenuhinya masa peka anak-anak. Semakin tepat pelayanan terhadap masa peka, berarti semakin baik perkembangannya. Yang keempat ada hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi pertama-tama dikemukakan oleh Haeckel, seorang sarjana biologi Jerman, yang disebutnya hukum biogenetis. Dalam hukum tersebut, perkembangan jasmani individu merupakan ulangan dari perkembangan jenisnya. Dengan kata lain, otogenesis adalah rekapitulasi dari filogenesis. Otogenesis adalah perkembangan individu,
sedangkan filogenesis adalah kehidupan nenek moyang suatu bangsa. Dengan demikian, menurut hukum rekapitulasi, perkembangan yang dialami seorang anak merupakan ulangan ringkas sejarah kehidupan umat manusia. Sebagian besar ahli psikologi perkembangan mengakui adanya persamaan di antara kehidupan kebudayaan dari bangsa-bangsa primitif sampai pada kehidupan kebudayaan bangsa yang modern saat ini. Contoh pengulangan ini dapat dilihat dari fase-fase perkembangan anak yang sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa sejarah zaman dahulu, yaitu 1. Masa berburu dan meramu. Masa ini dialami ketika anak berusia 8 tahun yang ditandai dengan kesenangan anak untuk menangkap binatang, bermain panah, bermain saling mengintai, bermain kejar-kejaran, dan perang-perangan. Kedua, masa berternak atau mengembala. Masa ini dialami anak sekitar 8-10 tahun yang ditunjukkan dengan kesenangan anak memelihara binatang seperti ayam, burung, kelinci, dan lain-lain. Ketiga, ada masa bercocok tanam atau bertani. Masa ini dialami ketika ia berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini terlihat kegemaran anak untuk bercocok tanam, seperti senang menanam tanaman, memeliharanya, menyiramnya, dan sebagainya. Yang keempat, ada masa berdagang. Masa ini dialami anak ketika ia berusia 14 tahun. Pada masa ini terlihat kesenangan anak untuk beraktivitas yang mirip dengan perdagangan, seperti kesukaan untuk jual beli atau tukar-menukar barang. Contohnya seperti gambar, perangko bekas, dan lain-lain. Yang kelima, ada masa industri. Masa ini timbul usia sekitar 15 tahun ke atas. Pada masa ini terlihat kesenangan dan keasikan anak mengerjakan pekerjaan tangan seperti menyulam, membuat keterampilan tangan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Fadilah, NPM 1950600161. Di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu tentang hukum mempertahankan dan mengembangkan diri sama hukum predestinasi. Pertama, ada hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Dalam diri anak terdapat hasrat dasar untuk mempertahankan diri, terlihat dalam bentuk-bentuk nafsu makan, minum, dan menjaga keselamatan. Sedangkan hasrat mengembangkan diri terlihat dalam bentuk hasrat ingin tahu mengenai lingkungan, mengenai bermain, dan lain-lain. Dan satu lagi ada hukum predestinasi. Hukum predestinasi berarti nasib atau takdir pada setiap umat beragama dan kepercayaan terhadap nasib atau takdir yang telah ditetapkan. Contohnya seperti jodoh, maut, rezeki. Pada umumnya pun mengakui bahwa baik perseorangan maupun berkelompok tidak terlepas dari kodrat dan irodat Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudewaris Derajat. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua. Sejalan dengan itu,
faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa perkelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Yusuf 2011. Dari definisi Yusuf tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan, dan alamiah, natural. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Menurut Yusuf tahun 2011, alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah yang ke-1, keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama menjadi pusat identifikasi anak. Yang kedua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Yang ketiga, orang tua dan anggota keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Yang keempat, keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani manusiawi, baik yang bersifat fiktif biologis maupun sosiopsikologis. Dan yang kelima, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Sekian dari saya sebagai materi terakhir. Terima kasih.